Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim telah menerbitkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi. Jauh sebelumnya, pada 2015, aturan untuk sekolah dasar dan menengah tertuang di Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindakan kekerasan di satuan pendidikan. Dan pada bulan Mei 2022, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dengan disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka Indonesia telah memiliki hukum yang berpihak kepada korban, memberi perlindungan bagi korban baik saat pelaporan, penanganan kasus, dan jaminan hak-hak pemulihan korban. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga memberi sanksi kepada pelaku kekerasan seksual. Sanksi tambahan juga bisa diberikan untuk pelaku yang merupakan tokoh masyarakat, pendidik, atau pejabat publik, serta jika korban berusia anak dan atau disabilitas. Dengan demikian, diharapkan akan ada efek jera pada pelaku dan memastikan upaya tidak berulangnya tindakan kekerasan seksual di masa depan. Bapak dan Ibu guru, berbagai jenis kekerasan seksual yang terjadi kepada pelajar terbukti mengakibatkan beragam dampak yang sangat destruktif dan merusak keberlanjutan hidup korban. Kekerasan seksual di satuan pendidikan berdampak langsung pada putusnya keberlanjutan pendidikan dan masa depan anak-anak. Menilik dampak yang sangat serius dari kekerasan seksual, maka kekerasan seksual digolongkan sebagai kejahatan kemanusiaan yang dapat dipidana. Berbagai lapisan masyarakat sadar untuk berpihak kepada korban dan berada di barisan paling depan untuk mengawal penuntasan kasus kekerasan seksual dan memastikan terciptanya aturan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di bermacam lingkungan. Masyarakat semakin teredukasi perihal hak korban, yakni hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang ditujukan untuk mengubah kondisi korban agar lebih baik, bermartabat, dan sejahtera. Hak-hak ini berpusat pada kebutuhan dan kepentingan korban yang multidimensi, berkelanjutan, dan partisipatif. Adapun sanksi-sanksi yang akan dikenakan kepada pelaku kekerasan seksual di satuan pendidikan adalah sebagai berikut. Untuk pendidik, terdapat pengenaan sanksi administratif dalam skala ringan, sedang, dan berat. Sanksi ringan adalah sanksi kepada pelaku berupa teguran tertulis, pernyataan minta maaf tertulis yang dipublikasikan di internal sekolah dan di media massa. Sanksi sedang berupa pemberhentian sementara pelaku dari jabatannya tanpa memperoleh hak jabatan. Selain itu, pelaku yang menjalani sanksi administratif ringan dan sedang wajib mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk oleh tim Satgas. Sedangkan sanksi berat adalah pemberhentian tetap pelaku dari jabatan pendidik atau tenaga kependidikan di satuan pendidikan tempatnya bertugas. Jika pelaku adalah peserta didik, maka penanganan kasus secara hukum harus merujuk kepada sistem peradilan pidana anak, yakni keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan, dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan. Jika kasus tidak diproses secara hukum, maka sanksi yang dapat diberikan satuan pendidikan kepada pelaku pelajar adalah teguran lisan, teguran tertulis, dan tindakan lain yang bersifat edukatif. Pengurangan hak sebagai peserta didik antara lain pengurangan hak ikut serta dalam kegiatan belajar mengajar atau skors, pencabutan beasiswa, atau pengurangan hak lain sebagai peserta didik di satuan pendidikan. Setelah menjalani sanksi pengurangan hak, pelaku dari kalangan murid wajib mengikuti program konseling pada lembaga yang ditunjuk oleh satuan tugas
hingga menyelesaikan proses rehabilitasi perilaku. Pelaku, baik dari kalangan pendidik maupun pelajar, yang terkena sanksi berat dari satuan pendidikan, juga wajib mengikuti proses hukum sesuai undang-undang yang berlaku di Indonesia, yakni Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pihak satuan pendidikan yang bertanggung jawab dalam menangani kasus kekerasan seksual sesuai prosedur justru akan mendapat kredit baik sebab berkomitmen menciptakan sekolah yang merdeka dari kekerasan seksual. Pelaku, baik dari pendidik atau pelajar, juga tetap wajib melakukan ganti rugi, yakni pembayaran ganti kerugian material dan atau imaterial kepada korban. Tanggung jawab pelaku ditetapkan berdasarkan putusan Satgas atau putusan pengadilan berdasarkan kerugian yang diderita korban atau ahli warisnya. Satuan Tugas atau Satgas penanganan kasus kekerasan seksual juga dapat menjatuhkan sanksi administratif yang lebih berat daripada rekomendasi pihak satuan pendidikan kepada pelaku, baik untuk pelaku pendidik maupun pelajar, jika korban merupakan penyandang disabilitas. Dampak kekerasan seksual yang dialami korban bersifat permanen atau sangat berat. Pelaku merupakan anggota Satuan Tugas Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan, kepala sekolah maupun pejabat sekolah lainnya. Bapak dan Ibu guru, para korban kekerasan seksual dapat mengalami dampak yang sangat berat. Memulihkan dampak psikis misalnya, butuh waktu yang sangat lama dan penanganan khusus. Oleh karena itu, sanksi bagi pelaku kekerasan seksual mutlak dibutuhkan demi keadilan dan pencegahan agar kasus-kasus serupa tidak bermunculan lagi.